Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan dijauhkan dari virus COVID-19. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang ketiga setelah kemarin di pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama adalah bilangan berpangkat 0 dulu. Kalau kemarin bilangannya itu berpangkatnya bilangan bulat positif, yaitu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk sekarang bilangan berpangkat 0. Jadi 0 ini tidak termasuk pada bilangan positif dan tidak termasuk kepada bilangan negatif. Jadi 0 ini berdiri sendiri. Bagaimana kita menemukan konsep atau formula dari bilangan berpangkat 0? Yang pertama adalah kita lihat di sini contohnya 3 pangkat 2 dibagi tingkat pangkat 2 itu sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini kita memiliki dua cara penyelesaian. Yang pertama adalah dengan sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, bahwa jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka tinggal A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau di soal ini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi 3 pangkat 0. Cara yang kedua adalah cara dengan pemfaktoran perpangkatan, yaitu menguraikan ke dalam bentuk perkalian. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2, artinya kan perkalian 3 sebanyak 2 kali, berarti 3 kali 3 dibagi 3 kali 3 juga. Jadi hasilnya adalah 1. Contoh yang lain bisa kalian lihat di sini, bisa 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Cara penyelesaiannya sama. Ini muncul 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, 3 dikurangi 3, 0, 4 pangkat 0. Sama semuanya, 5 pangkat 4, 5 pangkat 4, 6 pangkat 5, 6 pangkat 5. Cara penyelesaiannya sama, hasilnya adalah semuanya sama, 4 pangkat 0, 1, 5 pangkat 0, 1, 6 pangkat 0 itu 1. Dan kalian bisa mencoba dengan bilangan-bilangan yang lain apakah nanti hasilnya sama. Dan kalau kalian coba nanti, maka apakah hasilnya sama? Nah, itu silahkan kalian coba nanti sendiri. Di sini kita sudah coba, ternyata hasilnya adalah sama. Jadi semua yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi dapat disimpulkan, jika ada A-nya itu adalah anggota bilangan real, ya, dan A-nya itu tidak sama dengan 0 di sini, ya, dan A-nya tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya apa? Artinya semua bilangan real kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Berarti kalau tadi atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bilangan berpangkat bilangan bulat positif, terus bilangan berpangkat 0, sekarang bilangan berpangkat negatif atau bilangan bulat negatif. Contohnya di sini ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Ini juga dapat kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah sifat pembagian, yang kedua sifat pemfaktoran, ya, pemfaktoran perpangkatan. 4 pangkat 3 per 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat yang atas dikurangi pangkat yang di bawah. Berarti 4 pangkat 3 dikurangi 5, jadi 4 pangkat negatif 2. Nah, terus cara yang kedua adalah dengan diuraikan. 4 pangkat 3 artinya perkalian 4 sebanyak 3 kali, 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 5 artinya
perkalian 4 sebanyak 5 kali. Di atas 4-nya ada 3, ini. Jika ini bisa, artinya yang ini dibagi yang ini. Jadi sisanya tinggal 4 kali 4 atau 4 pangkat 2. Jadi 1/4 pangkat 2. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 5. Ini. Berarti pangkat yang di atas 2, ini 2 dikurangi pangkat yang di bawah 5. Jadi 5 pangkat negatif 3. Kalau diuraikan sama ini. Ini 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. 5 pangkat 5 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali 5. Ini salah ya, ada tambahannya. Harusnya ini 1 ini. Kali 5 kali 5. Jadi yang dicoretnya ini dibagi ya. 5 ini bagi ini kan hasilnya 1. Berarti sisanya adalah 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. Jadi 1/5 pangkat 3. Tugas kalian adalah silahkan nanti pada LKPD coba dengan bilangan-bilangan yang lain apakah hasilnya sama ya. Nah, jadi kesimpulannya A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N. A-nya adalah bilangan real, jadi semua bilangan real yang dipangkatkan negatif itu akan sama dengan 1 per bilangan real berpangkat positif ya. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 pernya, tapi pangkatnya jadi positif. Yang tadinya negatif nih, yang tadinya negatif berubah jadi positif ya. Selanjutnya sekarang pecahan berpangkat bilangan. Jadi ada pecahan yang berpangkat bilangan bulat positif maksudnya ya. Contoh, tentukan bentuk sederhana dari soal, bukan soal di bawah ini. 2/3 itu pangkat 3 ya. Sesuai dengan definisi dari perpangkatan, itulah perkalian yang berulang. Berarti 2/3 pangkat 3 artinya itu 2/3 kali 2/3 kali 2/3 atau perkalian 2/3 sebanyak 3 kali. Nah, untuk operasi pecahan ketika dikalikan maka pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Jadi ini buat 1, 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Jadi pernya yang tadinya 3 jadi 1. Ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 3. Nanti kalian juga bisa mencoba membuktikan dengan bilangan yang lain apakah sama seperti itu caranya. Nah, nanti bisa disimpulkan di sini ketika ada A per B dipangkatkan N, itu maka akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi pangkatnya itu jadi dipisah satu-satu. Pembilangnya punya pangkat, penyebutnya punya pangkat. N-nya itu apa? N-nya adalah bilangan bulat positif. Terus A dan B-nya adalah bilangan real dan B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau pembagian dibagi 0 maka hasilnya adalah apa? 0 atau tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi. Sekarang yang E, bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana ini jika ada sebuah bilangan berpangkat pecahan? Jika ada A sini, akar A kuadrat itu sama dengan A, atau A sama dengan akar dari A kuadrat, maka A itu ya, dari sini A itu akan sama dengan A kali A. Itu kan A kuadrat itu adalah A kali A. Sama dengan tadi kan ada jadi dipisah sekarang satu-satu. Yang tadinya akarnya cuma 1, sekarang dipisah jadi satu-satu. Jadi akar A dikalikan dengan akar A. Tuh. Terus A itu sendiri adalah A pangkat 1 ya. Biasanya kan A pangkat 1 itu tidak ditulis. Dan kalau kita uraikan lagi, ternyata A pangkat 1 itu kita manipulasi jadi setengah tambah setengah, setengah tambah setengah 1. Kenapa Pak dibuat setengah tambah setengah, tidak dibuat misalkan pecahan yang lain yang hasilnya sama dengan 1? Boleh saja ya, tapi dalam hal ini karena ini tujuannya adalah manipulasi ke bentuk akar kuadrat, maka ini harus dibuat 1/2. Nah, ini kan dalam operasi perpangkatan ketika bilangan pokoknya sama maka pangkatnya ditambah.
tambahkan. Jadi kalau kita uraikan, ini kan perkalian, berarti kan A pangkat setengah kali A pangkat setengah, ya. Jadi akar A kali akar A itu kan, ini kan sama tadi. A itu hasilnya ini, ya. Maka di sini kan artinya sama saja kan. Ini sama saja dengan ini. Jadi akar A kali akar A sama dengan A pangkat setengah. Jadi akar A sama dengan A pangkat setengah. Kesimpulannya apa? Jadi ketika ada bilangan berpangkat pecahan A pangkat M per N, maka itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, contoh di sini. Tentukan hasil perhitungan di bawah ini. 4 pangkat setengah sama dengan titik-titik. Yang kedua 9 pangkat setengah sama dengan titik-titik. 4 pangkat setengah itu berarti kan 4 itu kan 2 pangkat 2. 2 kali 1 per 2 berarti 2 per 2. 2 pangkat 1 adalah 2. Atau bisa juga ini jadi, kalau dengan rumus yang tadi, ini berarti akar pangkat 2 dari 4, ya. Isinya adalah 2. Yang ini jadi akar pangkat 2 dari 9. Berarti ini adalah hasilnya 3. Ya. Sampai di sini dulu. Silahkan dilihat videonya, disimak baik-baik. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.